Kementerian Kesehatan di sana ditemui oleh beberapa orang kepala biro yang kemudian kepada mereka kita menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Setidaknya ada 5 hal yang kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Yang pertama, kita mendesak adanya investigasi yang menyeluruh, investigasi yang tuntas terkait dengan meninggalnya ratusan anak-anak akibat gagal ginjal akut. Investigasi ini untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kejadian ini. Dan sekaligus kita juga menyampaikan tentang dugaan-dugaan terkait dengan liberalisasi di bidang kesehatan, terkait dengan bagaimana obat-obatan ada bisnis gelap itu dalam dugaan kita yang kemudian menyebabkan obat-obatan di Indonesia yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak itu mengandung zat beracun. Investigasi ini penting untuk dilakukan untuk memastikan apa yang menjadi permasalahan itu bisa diketahui dengan tuntas dan kemudian kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari. Yang kedua, kita minta para pihak yang bertanggung jawab terkait dengan hal ini mengundurkan diri. Setelah tegas kita sampaikan bahwa Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM harus mundur dari jabatannya. Mengapa dia harus mundur? Karena sudah terbukti ada ratusan anak-anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut dan itu disebabkan oleh minuman, oleh obat-obatan. Artinya ada kelalaian dari negara. Artinya ada kelalaian dari orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkait dengan peredaran obat-obatan. Dan karena ini adalah sebuah bentuk kelalaian, ada korban yang jatuh, maka Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM harus mundur dari jabatannya. Yang ketiga, kita juga menyampaikan terkait dengan dugaan adanya industri farmasi yang hanya mencari keuntungan semata. Bisnis-bisnis gelap terkait dengan obat-obatan. Padahal kita tahu yang namanya kesehatan itu adalah hak rakyat. Sehat adalah hak rakyat. Karena kesehatan adalah hak rakyat, maka menjadi kewajiban dari negara untuk memastikan setiap warga negara sehat. Tidak boleh ada obat-obatan yang beredar dan kemudian dia justru menyebabkan anak-anak meninggal dunia. Kita menduga itu tentang liberalisasi itu. Bahkan tadi kita juga menyampaikan bisa jadi ini adalah penyebab dari Menteri Kesehatan yang bukan berasal dari orang kesehatan. Menteri Kesehatan yang berorientasi pikirannya hanya mencari keuntungan, mencari laba. Dugaan itu juga kita sampaikan agar Kementerian Kesehatan berkhidmat kepada apa yang menjadi kitaunya, menjadi tanggung jawabnya, memastikan kesehatan publik. Kita juga menyampaikan terkait dengan ada apa, kemudian tiba-tiba pemerintah menawarkan obat penawar racun. Obat penawar racun yang kemudian didatangkan dari luar untuk tadi mengatasi soal gagal ginjal itu. Kalau begitu, maka wajar kalau kemudian kita curiga, wajar kalau kemudian ada dugaan-dugaan, wajar kalau kemudian ada catatan-catatan begitu. Jangan-jangan ketika ada pandemi, ketika banyak orang meninggal, yang ditawarkan adalah obat penawar racun soal ini misalnya. Waktu COVID misalnya ada obat yang ditawarkan. Itu semacam bisnis. Kita meminta agar industri farmasi tidak menjadi bisnis yang hanya sekedar mengeruk keuntungan. Dia memproduksi obat-obatan yang tidak ada pengawasan, memproduksi obat-obatan yang bagaimana agar murah kemudian mengabaikan keselamatan. Yang keempat, oleh karena itu kita mendesak ada tim pencari fakta. Tim pencari fakta yang menyeluruh. Tidak hanya soal bagaimana anak-anak itu meninggal, tapi juga soal bagaimana Kementerian Kesehatan bekerja. Bagaimana industri kesehatan farmasi itu dijalankan agar hak rakyat yang saya katakan tadi berkali-kali, kesehatan itu benar-benar bisa diwujudkan. Tidak ada lagi yang abai terkait dengan kesehatan. Tim pencari fakta itu kita desak. Tim pencari fakta yang kita maksud bukan tim pencari fakta yang sekarang bekerja di Kementerian Kesehatan ini. Tim pencari fakta yang kita maksud adalah tim pencari independen. Tim pencari fakta independen melibatkan orang-orang di luar kementerian untuk memastikan agar ada second opinion, ada pendapat yang berbeda, pendapat yang memang muncul dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam penanganan kesehatan. Yang kelima, kita meminta kejadian ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa terkait dengan gagal ginjal akut pada anak. Mengapa itu penting kita tetapkan sebagai kejadian luar biasa? Karena ini peristiwanya dadakan, mendadak, dan banyak orang yang meninggal dunia.
Karena dia ada peristiwa luar biasa, kejadian luar biasa, maka negara harus hadir. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan korban, untuk memastikan orang-orang yang bertanggung jawab bisa dipidanakan. 5 hal itu kawan-kawan yang kita sampaikan dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Kesehatan yang dihadiri oleh Kepala Biro. Saya lupa mencatat, tapi paling tidak dia menyampaikan beberapa hal. Dari Kementerian Kesehatan dia menyampaikan bahwa mereka juga sama-sama prihatin terkait dengan kejadian ini. Yang kedua, dia sudah mengapresiasi atas apa yang kita sampaikan, atas aspirasi kita. 2 hal itu saya kira agak penting karena bagi kita itu hanya soal basa-basi. Dan yang ketiga, ini saya kira perlu kita garis bawahi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan kepemimpinan di atas. Artinya, tadi kita bertemu kepada orang yang tidak bisa memberikan keputusan terkait dengan apa yang kita tuntut. Kita bertemu dengan orang yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan aspirasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita menegakkan 2 hal. Kita meminta kepada atasannya, karena dia berjanji akan melaporkan apa yang kita sampaikan ke atasan. Dan Menteri Kesehatan tentu saja atasan dia, itu 2 hal yang kita wanti-wanti. Yang pertama, kita meminta agar disampaikan. Kita memberi waktu 7 hari dari sekarang. 7 hari dari hari ini, tanggal 28 Oktober 2022, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur dari jabatannya. Kita minta itu disampaikan. 7 hari, Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM mundur dari jabatan. Kalau dia tidak mundur, maka tentu saja kita akan menyiapkan aksi yang lebih besar lagi. Rakyat akan datang lagi. Kita akan pertanyakan komitmen dia, tanggung jawab dia, moral dia, terkait dengan banyaknya orang yang melakukan ini. Itu hal yang pertama yang kita sampaikan tentang pada waktu 7 hari untuk Menteri dan Kepala BPOM. Yang kedua, kita mau memesankan, kita menyampaikan agar dalam pengelolaan kesehatan, agar dalam pelayanan kesehatan, agar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang ada dalam kotak Kementerian Kesehatan itu bukan mencari keuntungan. Pendek kata kita mau bilang tidak ada politisasi di sektor kesehatan. Kesehatan adalah hak rakyat, maka itu menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan kesehatan. Kita meminta kesehatan tidak dijual-belikan. Bisnis-bisnis obat, industri farmasi, industri kesehatan itu tidak mengedepankan keuntungan yang kemudian mengabaikan keselamatan. 2 hal itu yang kita mau mereka menyampaikan kepada atasannya. Karena tadi yang kita temukan adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan dengan apa yang disampaikan. Kawan-kawan, 2 hal itu yang tadi kita sampaikan, 5 hal yang menjadi ajaran dasar kita mengapa kita ada di sini.